Menikahi Hot Om-Om. Season 2. Bab 288. Bisa. Yayai. Aunty juga dong. Cepetan nikah terus punya anak. Mama aja anaknya udah 5 loh, Aunty. Cepetan suruh Papi Aksa nikahin Aunty Laivia. Papi Aksa kan suka sama Aunty. Kening Laivia mengerut. Ia bahkan hampir gelagapan. Jangan ngawur, sayang, ucap Laivia. Lah sampai tidak enak hati pada Widya dan Mahesa yang menatap ke arahnya. Papu kamu udah punya. Nggak ngawur ih. Orang kemarin pas Papi nemenin Nina tidur dia ngigau nama Aunty Laivia. Tuh HP Papi juga wallpapernya fotonya Aunty. Entah kenapa perasaan Laivia jadi aneh. Ia mendadak tidak tenang. Atmosfer di ruangan itu entah bagaimana rasanya begitu sesak sekarang. Nah, itu Papi Aksa. Mata Laivia bergerak-gerak gelisah. Perempuan yang masih berlutut itu kemudian berdiri. Berbalik ke arah pintu dan mendapati lelaki tampan tersebut berdiri di sana. Tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka, menampilkan sosok perempuan berhijab di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si perempuan melangkah menuju Widya, sedangkan si lelaki tetap berdiri di ambang pintu. Laivia, perempuan yang sungguh tidak ingin terlibat dengan dua orang itu langsung bersiap mengambil langkah lebarnya. Bun, Om, Laivia permisi dulu. Masih harus jaga di VK. Cepat-cepat kakinya berayun, melewati sosok tinggi besar itu, namun saat pintunya dibuka, tangannya langsung ditahan. Kepala Laivia menatap bagaimana telapak lebar nan kokoh itu mencengkeram pergelangan tangannya, setelahnya ia seret pandangannya menuju mata lelaki yang kini tengah menatapnya. Tatapan mereka berdua bertemu, mengantarkan perasaan yang sama-sama tidak menentu. Untuk sepersekian detik tatapan itu seolah dipaku, tidak bisa dilarikan kemana-mana, sebelum akhirnya Laivia tersadar dan harus mengakhiri semua. Lepas. Nggak akan. 1. Laivia, Aksa. Cengkeraman itu terlepas ketika Laivia memiliki kesempatan. Ia buru-buru menggunakan waktu saat Anggun dan Haris hendak masuk ke dalam ruangan Widya dan malah bertemu mereka yang menghalangi. Tante, ucap Laivia gugup. Silahkan masuk, Tante. Anggun sejenak menatap Laivia sesaat. Tangannya terulur menyentuh wajah kanti Laivia dengan lembut. Terima kasih, ya. Kamu udah bantu Widya lahiran. Disentuh seperti itu membuat Laivia gugup. Walau selama ini hubungan mereka cukup dekat, tetapi cara ibu kandung Widya tersebut menatapnya terasa tidak biasa. Iya, Tante. Tapi Laivia cuma jadi asisten. Nggak sepenuhnya membantu. Tetap aja, kamu udah nemenin Widya dan berjasa di sana. Hehe. Iya, Tante. Laivia meneguk ludahnya susah payah ketika pandangannya kembali tidak sengaja bertemu dengan tatapan tajam Aksa yang seolah mengintainya. Oh iya, Tante. Laivia masih ada kerjaan lain. Laivia permisi dulu, ya, Tante. Iya, sayang. Jangan lupa istirahat. Kalau ada waktu kesini lagi ya. Siap, Tante. Setelah berpamitan pada Anggun dan Haris, buru-buru gadis cantik itu memutar tumit dan melangkah cepat keluar dari ruangan Widya. Ia berjalan sejenak hingga pada akhirnya memilih mempercepat langkahnya dengan sedikit berlari. Entah kenapa ia seolah seperti sedang diintai oleh pemburu berbahaya. Tidak memperhatikan jalan, Laivia tidak sengaja menubruk seseorang di depannya. Laivia. Mama. Laivia bertemu dengan Anggi. Kok kelihatan panik? Kenapa? Laivia buru-buru menggeleng. Nggak apa-apa, Ma. Laivia masih ada pasien di VK. Makanya buru-buru. Mama mau jengukin Widya. Iya. Papa kamu tadinya mau ikut, tapi malah ada kerjaan yang nggak bisa ditunda. Oh. Iya, Ma. Ya udah, sana, Gi kalau masih banyak tugas. Nanti dicariin konsulen kamu loh.
Iya, Mah. Laivia pergi dulu ya, Ma. Iya, sayang. Laivia berlalu pergi meninggalkan Anggi. Melangkah buru-buru menuju ruang di mana saat ini bertugas. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh pasien yang akan melahirkan normal. 2. Pikirannya teralihkan, yang tadinya dipenuhi dengan Aksa, kini harus fokus dengan pasien di depannya. Udah bukaan 10, Dok. Oke. Laivia bersiap-siap. Didampingi oleh bidan-bidan senior, ia segera memimpin persalinan. Seminggu kemudian. Loh, kok belum siap-siap, sayang? Acaranya sebentar lagi dimulai. Laivia menghela napasnya pelan. Rasanya sangat enggan bergerak dari tempat tidurnya. Boleh nggak ikut nggak sih, Ma? Anggi yang masih berdiri di ambang pintu kamar Laivia melangkah masuk dan duduk di pinggiran kasur. Kenapa? Alasannya apa, Nak? Widya pasti sedih kamu nggak datang. Selain acara akikah, dia juga sekalian syukuran rumah barunya loh. Kamu nggak pengen lihat-lihat ke sana? Rumahnya gede banget loh, Liv. Luas kayak istana. Tamannya juga gede banget. Punya hutan taman belakang juga. Laivia tersenyum sekelias. Om Mahesa niat banget ya beli rumah segede itu. Tapi ya wajar aja sih, Mah. Om Mahesa juga sayang banget sama istri juga anak-anaknya. Jelas, sayang. Ada rumah pohon. Ada danau buatan. Arena balap kuda aja ada loh. Gih, yuk. Tapi Laivia tetap tampak ragu. Ada satu hal yang ia khawatirkan. Aksa. Anggi bisa menangkap kekhawatiran itu. Kenapa? Takut ketemu Aksa. Dek. Laivia sebenarnya tidak ingin menunjukkan isi hatinya, tapi ibunya terlalu peka. Aksa lagi di luar negeri sama papa kamu. Alis Laivia langsung bertaut. Papa? Iya. Kemarin papa kamu pergi itu ya sama Aksa. Sejak seminggu yang lalu, Anton pergi bertolak ke negara adidaya itu untuk mengurus bisnis mereka yang ada di sana. Dan Laivia tidak menyangka jika Aksa juga ikut serta dengan ayahnya. Oh, ya udah Gih. Siap-siap. Mama tunggu di bawah. Oke, Ma. Beberapa jam sebelumnya di pesawat. Intinya kamu tidak boleh mengusik Laivia selagi dia belum wisuda, Aksa. Hanya tinggal beberapa bulan lagi dia selesai dengan spesialisnya. Biarkan dia fokus dengan pendidikannya dulu. Kalau bisa kamu menghindar sajalah dulu di depan dia. Paham, Mas? Anton menghela napasnya. Sejujurnya saja tidak mudah bagi Anton untuk menerima Aksa. Tapi anak 3. Laki-laki yang selalu penuh tekad itu tidak menyerah ketika dia sudah memutuskan untuk memperjuangkan sesuatu. Dia berusaha meyakinkannya. Bukan pada Laivia dia datang untuk memohon agar dimaafkan, tapi pada dirinya dan juga istrinya. Lagi pula, Aksa memang laki-laki yang sangat bisa diandalkan. Walau awalnya sama sekali tidak menyangka putrinya begitu menyukai Aksa, tapi ia tidak akan pernah menolak andai sedari awal tahu yang sebenarnya. La akan merestui mereka berdua. Aksa dan Laivia. Tapi sayang, Aksa telah salah paham dan merasa tidak pantas untuk putrinya. La merasa harus tahu diri. Padahal, sebagai ayah dari Laivia, Anton sama sekali tidak pernah menetapkan jodoh anaknya harus dari kalangan seperti dirinya. Asal orang itu mapan serta memiliki tanggung jawab yang tinggi, ia bisa mempertimbangkannya. Ia tidak pernah mempertimbangkan Aksa sebab berpikir lelaki itu hanya menganggap anaknya seperti adiknya sendiri. Seperti saudara kandungnya sendiri yang perlu dilindungi. 1 jam lagi kita sampai di Jakarta, Mas. Ya. Kita langsung ke kediaman Mahesa. Acaranya masih 2 jam lagi. Oke, Mas. Ke kediaman Widya Mahesa. Lucunya. Stefani salah satu sahabat Widya Nenggendong dengan gemas Nino. Makanya, bikin lo. Siska menimpali. Bentar lagi gue bikin. Tenang aja. Nikah dulu, anjir. DP dulu. Dosa, Step. Iya tahu kok.
Widya hanya bisa menghela napasnya sambil mengulas senyum. Para sahabatnya itu akan selalu memperdebatkan apapun. BTW, Laivia kok belum datang ya? Baru mau berangkat. Tadi ada urusan sebentar. Orang-orang yang diundang dalam acara akikah serta syukuran rumah baru Widya Mahesa mulai berdatangan. Widya berada di ruang keluarga bersama teman-temannya dan juga anak kembarnya Navi dan Nino. Sedangkan Mahesa sedang sibuk mengurus tamu. Itu bukannya Mas Aksa, Bun. Siska yang melihat ke arah pintu masuk melihat sosok yang selama ini disukai Laivia. 4. Lah iya. Mas Aksa itu. Stefani menimpali. Bukannya dia lagi di luar negeri. Katanya urusannya selesai lebih cepat. Oh gitu. Tidak lama kemudian, pria tampan itu menghampiri Aiknya. La mengulas senyum tipis pada sahabat-sahabat Widya dan tidak banyak bicara. Bun, kamar yang bisa dipakai. Mas numpang mandi. Oh, iya. Di lantai 2, Mas. Nanti lurus aja ada kamar tamu paling pojok sebelah kanan. Thanks. Aksa kemudian berlalu pergi tanpa menyentuh para keponakannya sebab sadar usai bepergian jauh. Ia harus membersihkan dirinya lebih dulu. Tidak lama kemudian, sekitar 10 menit kemudian, terlihat Laivia dengan bingkisan besar di tangannya. Halo. Perempuan cantik itu berhambur melangkah cepat menuju Widya dan teman-temannya. Halo Auntie. Serempak 3 sahabat Laivia itu menyambut Laivia. Mereka senang tentu saja bisa melihat wajah sahabatnya yang mereka tahu beberapa bulan ini lebih banyak murung. Cantik banget Auntie Laivia. Iya, dong. Sejenak, mereka berempat mengobrol. Tidak ada yang membahas Aksa sama sekali sebab mereka semua tahu, nama lelaki itu begitu sensitif bagi Laivia. Bun. Nebeng ke kamar mandi dong. Kebelet. Sekalian mau ganti baju nih. Tadi buru-buru. Lantai 2 lift. Pojok sebelah kanan. Ke sana aja. Oke thanks. Laivia segera berlari menuju lantai 2 melalui tangga yang ia lihat. Buru-buru ia menuju tempat itu sebab sudah sedari tadi menahan rasa buang air kecilnya. Toh ia juga harus berganti pakaian sebab tadi nyatanya ia tidak sempat melakukannya, karena sang ibu pada akhirnya mengajaknya berangkat lebih awal dan memintanya membawa baju ganti saja. Menghilang dari pandangan, Widya baru teringat sesuatu. Begitu juga dengan teman-temannya. Loh, bukannya Mas Aksa. Astaga, biarin. Ruangan itu gelap. Laivia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Tangannya langsung mengunci pintu. Paper bag berisi pakaiannya ia taruh di atas meja rias. Ia langsung berlalu ke kamar mandi dan berada di sana untuk beberapa menit sebelum kemudian keluar lagi. 5. Lebih memilih menghidupkan lampu temaram samping tempat tidur, Laivia kemudian melucuti seluruh pakaiannya. Menyisakan bra dan pantisnya. Tanpa ia sadari, di sudut ruangan itu, sepasang mata memperhatikannya. Kak.